ini Kak Brenda dan Bianca ingin ajak adik-adik nih yang ada di rumah untuk beribadah bersama-sama. ya nih teman-teman. Kak, kan kita udah lama banget Kak ketemu teman-teman. Rasanya kangen banget Kak. Wah, Bianca udah kangen ya sama teman-teman ya. Iya Kak. Kak Brenda juga udah kangen sama adik-adik yang ada di rumah, kakak-kakak PJA dan semuanya. Kita berdoa ya adik-adik agar kita bisa berkumpul dan beribadah bersama-sama lagi. Amin. Oke, Bianca, kakak rasa adik-adik di rumah pasti juga kangen nih untuk beribadah bersama-sama dan memuji Tuhan. Gimana kalau kita ajak adik-adik di rumah untuk memuji Tuhan dulu nih? Iya Kak. Lagu apa ya Bianca ya? Gimana kalau KASIH aja Kak? Wah, boleh. Oke adik-adik di rumah, yuk kita semua berdiri, kita memuji Tuhan bersama-sama. Seperti kasih Yesus. Nah, adik-adik gimana? Pasti masih semangat kan? Semangat dong Kak. Oke adik-adik, yuk sekarang kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada saat ini kita bisa kembali beribadah walaupun melalui ibadah online. Kami percaya Tuhan Yesus pulihkan kondisi ini agar kami, teman-teman dan kakak-kakak bisa kembali beribadah di gereja. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan lagu apa Bianca? KASIH. KASIH. Nah selanjutnya biar lebih semangat lagi, kita nyanyi lagu apa ya Bianca ya? Gimana kalau aku daki-daki aja Kak? Kudaki-daki boleh. Oke adik-adik yang di rumah, kita semuanya berdiri yuk biar lebih semangat. Jangan lupa pakai Gerakan. gerakan. Ayo adik-adik, mari kita nyanyikan kudaki-daki. Daki gunung yang tinggi, ku turun lomba yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku.
sudah puji-pujian. Nah, sekarang kita sudah memasuki firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyikan lagu baca kitab suci dulu. Iya adik-adik, yuk kita nyanyikan lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Nah adik-adik, sebelum kita memulai untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa ya adik-adik yang akan Kak Brenda pimpin. Mari adik-adik lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan telah menyertai kami sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Bapa, berkatilah kami semua agar kami bisa duduk dengan tenang, mendengar dengan baik akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, yuk sekarang duduk dengan tenang ya dan mendengarkan Firman Tuhan. mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat kan? Kak Eko seneng banget nih. Pagi ini bisa jumpa dengan kalian semua. Iya dong Kak, soalnya pagi ini Kak Teri dan Kak Eko yang akan baca firman Tuhan. Tentang apa Kak? Paulus ke Roma yang diambil dari Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 44. Adik-adik, kalau ada hujan deras, disertai angin yang kencang, lalu tiba-tiba ada suara guntur atau petir yang keras sekali. Kira-kira adik-adik takut nggak ya? Ada yang takut kali Kak, tapi bisa jadi juga ada adik-adik yang gak takut. Kalau kita aja pernah ngalamin cuaca yang kayak gitu, Pak Paulus itu juga pernah loh ngalamin cuaca yang buruk banget. Kak Tere, Bapak Paulus itu siapa sih? Bapak Paulus itu dulunya orang jahat, tidak mengenal Tuhan. Tapi pada akhirnya Bapak Paulus mengenal Tuhan, bahkan mengasihi Tuhan. Makanya Bapak Paulus itu menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang, supaya orang-orang itu mengenal Tuhan Yesus dan mau percaya sama Tuhan Yesus. Kak, tapi karena banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang Roma menjadi kesal dan tidak suka kepada Bapak Paulus. Iya, benar. Mereka itu akhirnya menangkap Bapak Paulus supaya gak kemana-mana. Dan gak cuma Bapak Paulus loh yang ditangkap,
tapi orang-orang yang percaya juga ditangkap. Adik-adik, sudah pernah lihat gambar ini belum? Ayo coba tebak, ini gambar apa? Nah, betul sekali. Ini adalah gambar kapal adik-adik. Jadi, Bapak Paulus dan orang-orang tahanan tadi itu dibawa pergi ke sebuah tempat yang bernama Roma. Dan mereka dibawa menggunakan kapal ini. Adik-adik tahu nggak? Ternyata sebelum mereka berangkat ke Roma dengan kapal itu, Bapak Paulus ini sudah tahu loh kalau perjalanan mereka ini bakal berbahaya. Bapak Paulus sudah bilang juga ke orang-orang yang bawa mereka ke Roma itu kalau nanti akan ada bahaya yang terjadi. Tetapi orang-orang itu nggak mau mendengarkan Bapak Paulus. Wah, kenapa ya kok berbahaya? Nah, gini nih ceritanya. Waktu kapal mereka sudah berangkat dan mereka sudah ada di tengah laut, tiba-tiba ada angin yang kencang sekali. Lalu ada badai yang besar sekali. Gak hanya itu adik-adik, ada ombak yang besar yang akhirnya membuat kapal mereka jadi bergoyang. Bahkan hampir tenggelam. Mereka langsung panik dan bingung sekali. Wah, kalau adik-adik di kapal sama mereka, kira-kira apa yang adik-adik rasakan? Panik dan takut kali ya. Mereka juga bingung harus ngapain. Karena takut kapalnya tenggelam, mereka akhirnya mengambil barang-barang yang ada di kapal, dibuang deh ke laut biar kapalnya nggak berat, jadi nggak tenggelam. Bahkan nih, bahan makanan juga mereka buang loh. Jadi lapar dong di kapal. Karena badainya nggak berhenti, mereka di kapal jadi kelaparan. Karena nggak makan nih berhari-hari. Tapi nggak lama kemudian, Bapak Paulus berbicara kepada orang-orang yang ada di kapal. Bapak Paulus bilang kalau ada malaikat Tuhan yang datang dan bertemu dengan Bapak Paulus. Malaikat Tuhan itu bilang kepada Bapak Paulus kalau Tuhan akan menjaga mereka semua dan mereka semua akan selamat meskipun badai itu tidak berhenti. Dan ternyata benar loh adik-adik, Tuhan menjaga Bapak Paulus dan orang-orang yang ada di kapal. Kapal mereka akhirnya hancur karena badai itu. Tapi mereka semua berhasil lompat ke laut dan mereka berenang sampai ke tempat yang kering. Jadi Tuhan gak meninggalin mereka sendiri kan? Kak Tere, Tuhan kita hebat ya. Meskipun ada badai besar, kapal mereka hancur, tetapi Tuhan menyelamatkan mereka. Iya kak, sama seperti kita. Tuhan juga selalu jagain kita loh. Jagain adik-adik juga. Mulai dari adik-adik bangun tidur, bermain, belajar, sampai tidur lagi. Makanya sekarang ini meskipun adik-adik, papa mama, bahkan kakak-kakak gak bisa jalan-jalan, gak bisa ke gereja bersama-sama, tapi yakin dan percayalah Tuhan selalu menjagai kita. Yuk adik-adik kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau sampai saat ini kami selalu dijagai. Terima kasih kalau saat ini kami masih Tuhan berikan kesehatan. Dan juga kami bisa berkumpul dengan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa untuk
orang-orang yang di luar sana yang masih harus bekerja. Kiranya Tuhan juga lindungi mereka sama seperti Tuhan melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Sampai jumpa. Selamat Hari Minggu Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik bagaimana? Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan semuanya? Jangan lupa ya adik-adik untuk selalu berdoa dan baca Alkitab. Ingat ya, berdoa itu penting bagi kehidupan kita. Oh iya Kak, kita ingatkan sekali lagi untuk teman-teman untuk ikut ibadah online. Oh iya adik-adik, jangan lupa ya untuk ikut ibadah online setiap hari Minggu. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi di ibadah online Selanjutnya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Dadah.